Mas Tama, melihat generasi muda saat ini yang tentu saja kita harapkan nanti bisa memimpin bangsa ini, mereka sudah punya nilai-nilai yang cukup tidak untuk menolak korupsi? Saya pikir begini, kalau bicara masalah gerakan pemberantasan korupsi, untuk kajian Asia, saya pikir Indonesia masih menjadi kajian yang sangat menarik atau paling diminati karena kita bisa lihat kemarin fenomena bagaimana jejaring Facebook bisa menjadi sebuah gerakan advokasi begitu. Saya pikir itu sebuah gerakan kesadaran yang timbul begitu. Saya pikir karena merasa pemberantasan korupsi merupakan bagian dari dirinya sendiri. Nah, ketika itu terjadi, saya pikir penyadaran itu pun sudah mulai bergulir di masyarakat. Saya pikir itu poin pentingnya. Nah, terus kemudian tadi bicara masalah pemberantasan korupsi di masyarakat, saya pikir ada beberapa tiga hal yang bisa kita kategorikan. Yang pertama, kita bicara masalah preventif, terus kemudian yang terakhir masalah represif. Nah, kemudian tentu saja pencegahan ini masuk dalam wilayah preventif, pencegahan. Nah, bicara pencegahan, saya pikir tadi sudah dibahas oleh Pak Arief dengan sangat bagus sekali. Bicara dari keluarga, lembaga pendidikan, sekolah, yang tadi masyarakat. Nah, masyarakat pun ICW juga melakukan pemantauan, misalkan gini, di pendidikan juga ternyata juga ada korupsi. Nah, ini juga jadi catatan bagi kita gitu ya, karena ICW memantau dari 2004 sampai 2008 itu ada sekitar 142 kasus korupsi yang terjadi di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan? Ya, dari mulai pelakunya misalkan ada kepala sekolah, tapi yang paling tinggi di level dinas. Kemudian menyusul kepala sekolah, barulah masuk staf-staf sekolah. Nah, ini pun juga jadi catatan juga, karena memang tadi seperti saya bilang. Dan dikorupsi apa itu, Mas? Dikorupsi bos, banyak. Apa Gini, dana BOS, kalau catatan kita, BPK tahun 2009, pendidikan ada sekitar 815,3 miliar, itu anggaran pendidikan. Nah, itu ada beberapa diantaranya yang tidak jelas bukti laporan pertanggungjawabannya, terus kemudian ada yang hilang karena dikorupsi begitu. Hitung-hitungan kita yang terserap, yang apa namanya, kita buat rata-rata dari jumlah nilai yang hilang, terus dibagi dengan jumlah sekolah untuk BOS aja, itu 6 sampai 10 sekolah itu pasti menyelewengkan dana BOS. Dari 10 sekolah itu 6 rata-ratanya pasti menyelewengkan BOS. Terus BOS, dan nilai rata-ratanya sekitar 13,5 juta per sekolah. Per sekolah 13,5 juta. Ya. Dari alokasinya berapa per satu sekolah? Tadi, satu sekolah itu itu kan ada variasi ya. Artinya memang kita harus menghitung betul-betul si pembilang dan pembaginya. Nah, tapi itu catatannya bahwa memang kalau kita di sekolah kan yang aku ingat di sekolah itu lebih banyak apa yang guruku kerjakan begitu, yang aku ingat tanamkan sekarang, bukan apa yang guruku ajarkan. Artinya juga ini juga jadi catatan juga, saya pikir, dalam gerakan untuk membangun pemuda yang ada tidak kegiatan yang dilakukan oleh ICW advokasi ke sekolah-sekolah misalnya? Kita sampai sekarang itu tadi angka tadi, nilai tadi itu kita terus kampanyekan bagaimana menekan korupsi yang terjadi. Ada beberapa kasus juga yang kita advokasi. Dilaporkan? Di advokasi atau laporkan ke polisi? Kita laporkan juga. Kita Baik. laporkan, ada beberapa list itu, saya persisnya juga ada beberapa catatan yang kita buat. Artinya memang tadi harus beriring antara penindakan dan kemudian juga pencegahan. Di manakah pola yang salah? Kita pun menawarkan konsep modul-modul bagaimana memonitoring di sekolah, di pendidikan. Artinya jangan sampai ini terjadi di pendidikan. Ini kan bahaya sekali, saya pikir, untuk generasi muda. Gitu. Komentar Pak Arief ini, ternyata di sekolah juga banyak uang yang diselewengkan, Pak. Bagaimana, Pak? Saya tidak terlalu terkejut sebab di negara juga banyak yang diselewengkan. Betul. Kan sekolah itu salah satu unit dari masyarakat yang besar gitu. Nah, kelemahan saya pikir kalau kita bicara korupsi ya. Kalau tadi saya bicara sebetulnya perilaku keluar dari aturan. Korupsi saya masukkan di dalamnya, di mana sebetulnya orang yang taat azas itu dia tidak akan korupsi gitu. Tetapi kalau kita lihat korupsi itu kan ada 3 ya. Kalau menurut saya corruption by system, karena sistemnya orang itu mempunyai kesempatan untuk berkorupsi. Lalu juga ada corruption by greed, itu karena keserakahannya orang itu berkorupsi. Tapi ada juga corruption by need.
korupsi karena memang perlu dia berkorupsi. Gitu. Nah, tiga-tiganya tidak bisa dimaafkan. Apakah dia memang perlu, apakah dia serakah, atau sistem. apa sistem? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita tolerir. Kita tidak bisa mengatakan ini karena sistemnya, jadi kita maafkan. Tidak bisa. Korupsi itu tidak ada maaf bagi pelakunya, koruptor dan pelakunya. Karena ini melanggar aturan moral agama, aturan bernegara, aturan bermasyarakat, aturan berkeluarga, maupun aturan berpendidikan. Nah, kalau Anda tadi bertanya, kok bisa ya di lembaga pendidikan terjadi koruptor? Ya bisa, karena memang mungkin orang-orang yang korupsi itu tidak berada di dalam situasi yang memiliki 4 kekuatan. Gitu. Apa saja itu, Bapak? Yang pertama, kekuatan agama. Gitu. Kalau di sebuah sekolah, kultur sekolah itu keagamaannya itu kuat gitu. Ya. Biasanya agak lebih sedikit mungkin. Mungkin tidak nihil ya, tetapi mungkin ada, tetapi tidak terlalu tinggi. Oke, gitu. ditahan dulu Pak. Bapak